billahi robba wabil Wabila islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah Robbi zidni zidni ilma warzuqni warzuqni fahma waj'alni min min ibadika ibadika sholihin ya ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Meskipun hanya 4 orang yang bergabung, nggak apa-apa. 4-4-nya ini anak-anak yang super semangat. Ada Mbak Aisyah yang pertama tadi gabung, Mbak Nindi. Loh, kok cuma 4 orang? Ya, mungkin capek ya, habis guru kunjung. Baik, anak-anak. Ya Bu, tadi. Kenapa? Ya Bu, tadi saya barusan habis pulang dari tempat temanku ya. Habis itu langsung makan, datang langsung mandi, habis itu langsung ya sholat makan. Nah, terus ini. Ya, yang lainnya juga lelah ya. Oke, anak-anak, hari ini materi kita mereview tentang KBBI. Kenapa kok saya review kembali KBBI? KBBI masih ingat ya? Apa itu KBBI? Gak tahu. Besar Bahasa Indonesia. Jadi, seorang penulis itu harus ngerti gimana tulisan yang benar sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebentar, saya share materinya dulu. Oke. KBBI tampilannya seperti ini ya, bisa dilihat di layar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dijadikan panduan bagi setiap penulis, bahkan nggak cuma penulis, semua orang di Indonesia itu harus ngerti cara menuliskan yang benar sesuai dengan KBBI. Nah, penggunaan KBBI itu sebetulnya biasanya kita simpel mudahkan itu berarti kata baku dan tidak baku. Kata baku itu apa? Kata baku itu kata yang penulisannya ada di KBBI. Nah, penggunaannya perlu dipahami dengan seksama agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena biasanya bahasa Indonesia dicampur-campur pakai bahasa Jawa, kadang-kadang menggunakan bahasa Jawa juga, itu kalau bahasa resmi itu tidak boleh, harus bahasa yang benar. Pengertian kata baku secara singkat adalah kata yang telah ditentukan dalam kaidah tertentu dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menjadi acuannya. Jadi acuannya itu kalau kamu bingung, gampangnya gimana nulis benar ada di KBBI. Kata baku itu menjadi hal yang wajib diterapkan ketika kamu membuat pesan yang tertulis maupun elektronik yang sifatnya resmi atau dikirim ke orang serta instansi tertentu. Jadi kalau bikin buku harus menggunakan bahasa yang normal untuk kata-kata tertentu. Penerapannya tidak harus baku, ya. Kemudian menggunakan kata baku juga dapat melestarikan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta dapat mempersatukan bangsa dengan satu bahasa. Itu kita ingat semboyannya Sumpah Pemuda ya. Gimana, masih ingat enggak Sumpah Pemuda yang kelas besar? Kalau Fata mungkin belum diajarkan atau sudah kelas 3. Kami, putra dan putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kamu harus bangga menjadi bahasa Indonesia, makanya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk melihat apakah kata baku yang kita gunakan itu sudah baik atau sesuai aturan, adalah dengan melihat kata yang ingin kita gunakan pada KBBI. Kembali lagi ke KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kalian dapat melihatnya juga secara online. Jadi ada yang berbentuk buku, ada juga yang berbentuk online di websitenya, ada juga yang kamu unduh di Play Store kalau menggunakan handphone ya atau smartphone. Nah, ini adalah tampilan KBBI dalam bentuk kamus. Tebal sekali ya, ini ribuan halamannya, Nak. Banyak sekali karena
hampir semua kosakata bahasa Indonesia itu ada di KBBI. Dan ini dituliskan dalam bentuk yang jelas sekali beserta artinya. Kalau yang bentuk tampilan pada smartphone, kamu kalau masuk ke Play Store, maka tampilannya akan seperti ini. Ada tulisannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, pilih yang Kemendikbud. Ini resmi. Kalau Kemendikbud kan berarti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Jadi itu yang betul-betul resmi, jangan yang lain. Karena kadang-kadang kalau yang lain, acuannya agak berbeda. Nah, kalau tidak mengunduh, kamu bisa juga menggunakan website langsung dari laptop kamu atau dari komputer kamu. Nah, tampilannya kalau yang di website itu seperti ini. Bisa dilihat ya di layar ya anak-anak ya. Nah, kalau di website itu seperti ini, kbbi.kemendikbud atau kemdikbud.go.id. Kamu ketik di sini di Chrome, maka akan keluarlah tulisan seperti ini. Nah, di dalam sini kamu boleh mencari, misalnya nasihat atau nasihat. Kamu akan keluar pengertiannya, kemudian penulisan yang benar bagaimana. Oke? Nah, ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku itu sebetulnya tanpa harus melihat dari kamus, kita ada ciri-cirinya yang harus kita pahami. Yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, ya, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contohnya, kadang-kadang orang suka bilang sumber. Ada yang tahu sumber itu apa, Nak? Halo? Itu kalau di panas. Nah, betul. Betul. Kadang-kadang ada ibu-ibu kalau bicara ya, anakmu kenapa nggak masuk sekolah? Oh, anakku lagi sumber. Nah, padahal itu kata tidak baku. Cuma kalau bahasa tidak resmi ya memang nggak boleh, nggak apa-apa digunakan, tidak apa-apa, bercakap-cakap. Tapi kalau kamu menulis izin, surat izin kepada gurumu, mohon maaf hari ini Ananda Fata misalnya tidak bisa masuk dikarenakan sakit sumber. Boleh tidak? Boleh tidak, Nak? Nggak boleh, Bu. Itu Nggak juga boleh. Jadi kelihatan konyol gitu. tidak baku, itu karena bahasa sehari-hari. Diambil dari bahasa asing summer, lalu diartikan panas. Jadi itu tidak baku. Kemudian bukan bahasa percakapan. Jadi bukan bahasa percakapan seperti kita ya, seperti kamu, lu, gue gitu enggak boleh. Kemudian pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit ya. Yang kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimatnya. Yang keenam, saya mau tanya. Ya, Nak, silakan tanya dulu. Kalau yang nggak tahu boleh dicela di sela-selanya langsung tanya. Maksudnya dari pemakaian imbuhan itu apa ya, Bu? Imbuhan. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit itu apa ya? Maksudnya imbuhan itu awalan atau akhiran. Misalnya di, ke. Misalnya memakai atau metata. Contohnya begini. Kata dasar tata, kalau diberi awalan itu menjadi mentata atau menata. Menata, bukan menata. Ya, karena huruf K, P, T, dan S, kalau diberi imbuhan, imbuhan itu ya awalan atau akhiran. Awalan awalan di, awalan yang lainnya. Nah, itu kalau dikasih imbuhan akan hilang atau lulu. Kemudian yang kelima, pemakaian kata konteks kalimat, yaitu tadi, kalau konteks kalimatnya digunakan dalam bahasa yang tidak resmi, maka menjadi tidak baku. Lalu kata baku bukan kata rancu, karena kata baku itu kata yang benar-benar sesuai dengan KBBI. Saya lanjutkan ya. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek itu mengoreksi kata atau frase secara berlebihan sehingga menjadi salah. Dan yang kedelapan, tidak mengandung pleonase atau penambahan kata-kata dalam kalimat yang tidak memiliki makna yang sama sehingga menjadi berlebihan. Contohnya,
badannya amat sangat dingin sekali. Benar apa salah? Salah. Salah. Dingin itu sudah menjadi kata sifat. Kemudian kalau ditambahin dingin sekali itu boleh. Sangat dingin boleh. Kalau dua-duanya dipakai itu namanya pleonase. Amat sangat dingin sekali. Sudah amat, sudah sangat dikasih sekali. Itu memberikan tambahan yang berlebihan. Oke. Sekarang siap-siap semua speakernya dinyalakan. Karena saya minta kalian menjawab satu persatu. Ini ada latihannya. Saya nilai nanti ya. Yang pertama, saya punya kata dua. Abjad atau abjad. Yang benar yang mana? Angkat tangan, sebutkan nama. Abjad. Yang pakai D, Bu. Yang pakai D apa yang pakai T? Abjad. Yang pakai D. Yang pakai D. Oke, semuanya. Yang T kelihatan aneh, yang D aja. Yang T kelihatan aneh, yang D aja. Oke, kita lihat ya. Ternyata yang benar adalah kok nggak keluar? Loh, kok nggak keluar? Abjad. Yang benar pakai D, pinter. Lagi ya. Akhirat atau akhirat. Yang pakai E atau pakai I? Akhirat. Yang pakai I. Yang pakai I? Oke, Nindi bilangnya pakai I ya. Coba kita buktikan ya. Iya, benar sekali. Yang pakai I, pinter. Selanjutnya, analisis atau analisa? Analisis. Analisa. Hampir semua bilang analisa. Oke, kita buktikan. Ya, Benar analisis. Jadi kalau kamu menuliskannya di dalam tulisan yang resmi, kalau kamu menulis cerpen itu yang keterangannya ya. Keterangannya bukan kalimat percakapan langsung. Kalau kalimat percakapan kamu boleh pakai analisa. Tapi kalau yang keterangannya gunakanlah kata analisis ya. Selanjutnya antri atau antre. Antri. Antre yang benar pakai E sayang. Nah, beda ya. Ternyata yang benar pakai E. Selama ini kan kita lihatnya ini ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di pom bensin atau di mana mohon antri tapi pakai ini ya. Ternyata yang betul pakai E. Selanjutnya azan atau azan. Azan. Pakai D atau tidak? Allahu Akbar. Iya. Jawabannya ternyata yang tidak pakai D. Mas Kata, yang benar ternyata jawabannya yang tidak memakai D. Kita sering mendengar yang pakai ini kan ya, azan. Lah ini di Iya, Bu. Sama kayak yang antri tadi juga. Betul. Kenapa kok kita mengambilnya yang benar? Kenapa orang kok suka mengambil yang Sesuai ini? kelokalan Indonesia. Iya betul, karena ini dari bahasa Arab. Ini dari bahasa Arab diindonesia-kan. Ya, diingat-ingat ya. Next. Gak apa-apa, aku bisa sendirian. Balsem atau balsam? Balsam. Balsam apa Balsam, kalau balsam balsam itu bahasa Jawa, Bu. Oh iya, Balsam. Balsam. Balsam, kalau enggak balsam. Balsam, betul. Kalau balsem itu bahasa Jawa ini. Balsam itu bahasa Jawa, Bu. Betul, ya. Kalau balsem bahasa Jawa, kalau balsam itu bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, cendera mata apa cindera mata? Cendera. Cendera mata. Pakai E. Iya, pakai I. Cendera mata. Pakai I. Pakai E. Ya, kita buktikan ya.
Pakai Oh, cendera ya? iya. Ternyata pakai cendera mata, bukan cendera mata. Yang betul pakai I. Next. Efektivitas, sama-sama efektivitas. Satunya pakai F, satunya pakai V. Mana yang benar? Yang pakai F. Pakai F? Kalau pakai V itu kayak ya pakai F. Oke, kita lanjutkan ya. Mari kita Kalau efektif ya, kalau tidak pakai akhiran as ya, itu pakai efektif. Tapi kalau efektivitas dia pakai V. Beda loh ya. Efektif dengan efektivitas. Kalau kamu nulis efektif itu pakai F. Kalau nulisnya efektivitas menggunakan V. Ya, agak rumit ya. Gampangnya bagaimana ya? Tadi kamu bisa lihat di KBBI. Boleh di online, boleh di smartphone, boleh juga di bukunya. Sudah download, Bu. Sudah download, pinter. Next, ini yang sering kita tahu, anak-anak kan pasti suka ini ya. Coklat atau coklat yang tidak pakai E. Coklat apa? Coklat. Soalnya aku biasanya makan kopi-kopi tulisannya coklat partai. Iya. Betul. Biasanya makan coki-coki. Yang betul coklat. Jadi pakai E. Nah, betul. Jadi coki-cokinya sudah benar berarti itu ya. Next. Bus atau bis? Bus. Bis Atau bus? Bus, Fat. Kalau di Indonesia tuh ya bus ya, bukan bis. Kalau bis itu ya bacanya bis, tapi ya Bis. Ah, Bis. Aku bis. kalau bis itu bahasa Jawa, Nak. ini Benar adalah bus. Ini Bus. diambil dari bahasa Inggris kan bus, bacanya di bahasa Inggris kan bus. Tapi kalau orang Indonesia membahasa Indonesianya tetap bus aja. Kamu kalau dengar berita ya, kalau dengar berita itu yang benar membaca itu bus. Kalau bis biasanya digunakan bahasa Jawa. Mau kemana Pak D? Tapi kalau mau numpak bis, nah, gitu contohnya itu yang pakai bahasa Jawa. Ya. tapi kalau misalnya kayak film yang Tayo itu kan juga katanya bis ya Bu bacanya. Tapi Jadi betul. Tayo. Kalau pengucapan ya itu yang menjadi rancu, betul sekali pertanyaannya bagus. Kalau dalam pengucapan sehari-hari kan bahasanya tidak resmi, ya. Kalau tidak resmi itu biasanya memang orang sering menyebutnya bis. Tapi kalau ditulis itu ditulis bus. Jadi tulisannya resminya bus. Nah, kalau misalnya kamu lihat film Tayo ya, dia nyebutnya juga bis Tayo, bis Rocky, bis siapa lagi Gani dan lain-lain. Ya, dia nyebutnya juga bis. Tapi kalau tertulisnya di naskahnya, di beritanya, itu dia ditulis bus. Next. Ini gampang ini, terutama yang cewek pasti tahu. Deterjen apa deterjen pakai G atau D? Deterjen yang biasa yang pakai J, kalau deterjen itu pakai bahasa Yang benar deterjen pakai G karena memang itu asli dari bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa kimianya juga sama, deterjen. Ini memang pengucapannya begini, pengucapannya deterjen tapi tertulisnya pakai G. Coba kamu perhatikan nanti di rumah dilihat rinsonya, soklinya. Pasti tulisannya kan pakai G ya nak ya, bukan J. Next, detil atau detail? Detil atau detail? Detail. Yang kanan. Iya. Yang kanan ya. Yang kanan, detail. Detail. Biasanya kalau dibaca agak cepat, memang dibaca detil, tapi sebetulnya ini detail, ya. Masih ada lagi? Nah, ini harus tahu. Ekspor atau ekspor? Ekspor. Golput saya Bu kalau itu. Jangan golput, ditebak aja. Yang pakai T atau tidak? Nggak pakai T. Nggak pakai ini. Pakai T.
Oke, saya buktikan Nggak ya. pakai T aja, Miss. Benar, jawabannya tidak pakai T. Ekspor biasa. Yang pakai T berarti di Inggris kan. Selanjutnya, ekstra atau ekstra. Pakai X atau pakai K dan S. Yang benar yang mana? Ekstra. Pakai K, Pakai K. X. Kayaknya. Ekstra, pakai K. Ekstra. Ekstra. Bu, saya golput aja, Bu, Miss. Dicoba dong. Pakai K. Yang Nah, ini. pakai K, pakai K. Oh ya benar. Yang benar pakai K dan S. Kalau ini nanti berbahasa Inggris. Ekstra pakai K dan S. Ya. Tinggal 2 lagi. Nah, ini kamu harus tahu nah. Masa jumlah. Februari atau Februari? Februari. Kalau yang Februari itu bahasa Inggris, Bu. Kalendernya dilihat, kalender. Ayo dibuktikan di kalendernya. Pakai apa? Yang Februari. Februari. Sebetulnya benar itu pakai Februari. kalau Februari itu ejaan lama. Jadi KBBI itu ternyata juga ada edisinya. Sekarang yang terbaru itu edisi yang terbaru, edisi 5 warnanya biru. Itu yang benar pakai F. Kalau yang pakai P ini masih edisi 1 atau 2. Ini ada ejaan lama. Zamannya Orde Lama ini nak ya. Nah, sekarang pakai F yang benar. Terakhir, elit atau elite. Elit. Elit kayaknya biasa ya, ikut kata. Oh, Fat ya. Nah, yang benar pakai E. Bacanya memang elit, tetapi dibaca elit. Elit, bacanya juga elit. Tulisannya elit, bacanya elit. Bisa dipahami ya? Ternyata memang harus buka-buka. Jadi kalau kamu nulis tidak yakin, kamu bisa membuka kamus bahasa Indonesia. Nah, ada tugasnya nih anak-anak. Tugasnya adalah menemukan 5 kata baku dan tidak baku yang sering kalian jumpai sehari-hari. Ya, menemukan 5 kata baku dan contohnya kayak tadi ya. Lalu kirimkan ke WA-nya Bu Heni, diketik WA aja, nggak usah pakai diketik apa namanya di Word, cukup aja ketik WA aja ya. Yang baku apa dan yang tidak baku apa. Contohnya seperti tadi, oke? Ini ada pertanyaan? Masih ada waktu sedikit, silakan. Cerita saya kemarin teksnya sudah selesai. Tapi gambarnya belum selesai, Bu. Oh, kamu mau bikin cerita bergambar ya? Ya. Oh ya, anak-anak, saya umumkan juga di kelas literasi ini ya, bahwa ada lomba membuat cerita bergambar tingkat internasional, tingkat ASEAN. Jadi, bersaing dengan anak-anak dari negara lain. Lombanya itu cerita bergambar dan gambarannya harus buatan tanganmu sendiri. Seperti apa bayangannya cerita bergambar? Ya, seperti buku cerita bergambar anak-anak kecil yang biasa kamu baca di perpustakaan atau bukunya adik kamu ya, itu boleh digunakan juga. Lalu temanya apa? Temanya tentang dirimu sendiri, aktivitasmu yang menyangkut kehidupanmu saat di rumah atau di sekolah, yang itu berkaitan dengan kearifan lokal. Jadi kamu kaitkan dengan budaya setempat. Ada yang tertarik ikut, sayang? Tertarik. Tertarik ya? Saya tertarik, Bu. Cuman katanya sudah selesai. Saya dapat duit. Sudah selesai, tinggal apanya? Maya dapat duit. Iya, hadiahnya pasti dapat. Nah, kalau menang. Nah, ini contoh saja. Bukan, Bu. Kalau saya kemarin itu
Bu, seragamnya beda Bu, yang dinosaurus kemana itu loh ya Bu, yang itu. Nah itu sudah selesai atau belum ya Bu? Anunya apa? Mau launchingnya buku? Oh, sergam yang untuk buku. Silakan Iya dilengkapi. Bu. Ya, boleh. Jadi ada 2 proyek ya. Kalau yang lain kan menulis. Nah, kalau yang 2 anak ini saya minta membuat cerita bergambar. Ini saya sajikan contoh cerita bergambar itu begini bukunya bayangannya ya. Jadi boleh 2 halaman jadikan 1 lalu tulisannya sedikit-sedikit. Atau boleh modelnya 1 halaman gambar tulisannya sebelah sini. Itu juga boleh. Kan macam-macam ya. Belum habis waktunya. Saya tunggu sampai minggu depan lah nak ya. Bisa nak? Angga? Angga, halo? Ya, Bisa ya kalau minggu depan selesai? kayaknya sih bisa insya Allah ya Bu. Tata bisa juga dapat ya? duit. Yes. Halo? Nggak dengar saya yang keras dong. Taskia, Mbak Taskia. Apa tugasnya apa saja? Ya, nak. Aduh, Mas Dirham kemarin udah ya ngirim tulisan sedikit ya. Nah, yang belum Mbak Taskia ini saya belum dapat tulisannya. Kan ini mau diterbitkan nak. Jadi alhamdulillah di ACC untuk bikin buku antologi cerpen. Untuk yang belum bikin novel itu dibuatkan antologi cerpen. Jadi biar kamu ikut merasakan jadi penulis buku, segeralah mengirim tulisan ke Bu Heni ya. Kirim tulisan. Jadi biar namamu ikut terpampang di bukunya Mumtaz. Kan keren ya. Nanti diambil salah satu judul terbaik dari semua karya kalian, itu nanti diambil satu judul terbaik yang akan digunakan untuk menjadi judul bukunya. Oke? Sampai saat ini belum ditemukan judul terbaiknya karena saya masih menunggu tulisannya dari anak-anak yang baru. Maksimal itu Selasa depan ya diberikan ke Bu Heni. Mbak Taskia, sudah punya tulisan, Nak? Halo Taskia, kamu di mana? Aku mau tinggal ya. Nanti aku menangis kalau kamu meninggalkanku. Oh, diketik. Oke, sudah. Kalau sudah, segera dikirim ke Bu Heni. Kalau bisa sudah dalam bentuk Word. Jadi jangan tulisan tangan. Nanti kan saya nulis lagi kalau tulisan tangan. Diketik lagi. Sudah diketik dalam bentuk Word. Dikirim file. Mas Dirham kalau mau nambah lagi juga boleh. Mas Dirham kan sudah ngirim 1 ya kemarin ceritanya. Boleh ditambah lagi. Kayak Kof kemarin juga nambah tulisan lagi. Boleh, silahkan. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah untuk Mas Fata. Mas Fata, yuhu Mas Fata. Kau ada di mana? Nah, saya tunggu cerita bergambarnya itu sampai minggu depan. Kalau minggu depan tidak selesai, maka akan ditinggal untuk dicetakkan. Kan kita harus butuh waktu ya untuk mencetak. Kalau waktunya terlalu mepet, nanti nggak bisa dicetak. Ya Mas Fata ya bisa ya segera dikirim ya cerita bergambarnya. Kalau memang tidak bisa ya nggak apa-apa, nggak memaksa. Boleh misalnya Bu, aku kok kebanyakan ya cerita bergambar. Kalau aku yang lain boleh, boleh. Bisa ya anak-anak ya. Tampaknya waktu Bu, sebentar Bu. Ya tinggal 1 menit. Silakan. Itu Bu, apa namanya tuh? Bu Heni mau tak ceritaku yang waktu aku bercerita yang ayahku sang koruptor, terus selanjutnya Bu Heni mau? Oh, yang dibuat lomba di MTS ya? Iya. Oh, boleh itu nanti itu bisa dibuat di antologi cerpen juga itu. Itu kan itu ada lanjutannya juga Bu, ada chapter 1, chapter 2 gitu. Oh, atau kamu simpan aja nggak apa-apa. Jadi tidak harus sekarang semua. Kalau kamu besok tahun ajaran berikutnya ikut lagi, kan tulisan besok bisa dipakai untuk yang tahun ajaran berikutnya. Jadi dicetak lagi. Oh, berarti gitu. Oke, Bu. Oke ya. Berarti yang 1 dulu aja ya, Bu. Ya, yang itu dulu. Yang dalang cilik juga saya masukkan di antologi cerpen yang punya kamu kemarin ya.
Ya anak-anak, Mbak Aisyah juga saya tunggu tulisannya lagi ya. Kalau ada tulisan lagi ya Mbak Aisyah. Ya, Bu. Oke. Sampai di sini waktunya sudah kurang dari 1 menit lagi sudah mau habis Zoom-nya. Terima kasih waktunya. Tetap semangat berkarya. Saya tunggu pengumpulan tugasnya ya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah semuanya.